feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Take shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 20, down a half. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The limb footpads are only impressed in the surface about 1 or 2 inches. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Halo semua, bergabung lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Kemarin tanggal 20 Juli itu adalah anniversary pendaratan Apollo 11 di bulan. Jadi program Apollo 11 pada tanggal 20 Juli 1969 itu mendarat di bulan dan pertama kalinya seorang manusia itu menjejakkan kakinya di permukaan bulan ya, yaitu Neil Armstrong. Jadi kemarin itu adalah anniversary-nya yang ke-54 kalau saya tidak salah hitung ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang space race. Ya, space race itu adalah perlombaan keluar angkasa ya, seperti yang kita ketahui tahun 50-an akhir, kemudian sepanjang dekade 60-an bahkan sampai ke dekade 70-an ya, itu terjadi suatu space race, yaitu perlombaan menuju luar angkasa antara Amerika dengan apa yang dulu dikenal dengan nama Uni Soviet ya. Beberapa tahun terakhir ini Cina dan India ya itu aktif sekali dalam program luar angkasa mereka untuk mengirimkan berbagai misi ke luar angkasa. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ini adalah space race yang baru, itu ya. Dan yang luar biasanya tidak hanya melibatkan institusi negara saja, tapi juga melibatkan perusahaan-perusahaan swasta nih kali ini. Ya, ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita akan melihat sekarang negara mana saja yang memiliki misi keluar angkasa dan apa saja target mereka dalam beberapa tahun ke depan ini. Oke, ada 4 negara ya akan saya sorot di sini. Yang pertama tentu saja Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini banyak sekali ya program luar angkasanya ya, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, kita akan bicara yang skala besar saja kali ya. Jadi yang pertama itu mungkin tahun 2026 ya mereka akan mendaratkan lagi astronotnya di bulan. Ya 2026 tuh hanya 3 tahun dari sekarang ya, jadi dekat sekali. Jadi kita semua yang nonton video ini akan melihat nih secara live nih bagaimana manusia mendarat di bulan lagi ya setelah 54 tahun. Jadi menurut saya ini sesuatu yang akan memiliki dampak yang luar biasa ya ke seluruh dunia ya. Karena sekarang yang menonton itu ratusan miliaran orang yang akan nonton. Ya, kalau tahun 69 dulu yang memiliki televisi mungkin tidak terlalu banyak, tapi sekarang ini bisa dikatakan hampir semua orang di dunia itu akan menyaksikan secara live ini ya. Kemudian yang program besar berikutnya itu adalah tahun 2030, yaitu tahun 2030-an mereka akan mengirimkan manusia ke orbit Mars. Jadi untuk di tahap yang awalnya itu manusianya tidak akan mendarat di Mars tapi hanya akan berputar di orbit kemudian kembali ke bumi ya. Nah ini akan melibatkan perusahaan swasta nih nanti. Nah, kemudian yang akhir-akhir ini mengirimkan misi ke bulan itu India ya, baru minggu lalu ini. Dan saya bahas ini di salah satu video saya sebelumnya. Tahun 2023 ini mungkin dalam 1 bulan ke depan mereka akan mendaratkan Moon Rover ya, dan ini mudah-mudahan berhasil ya karena pada peluncuran sebelumnya
4 tahun yang lalu. Moon rovernya ini crash landing, jadi mereka belum berhasil. Jadi mudah-mudahan berhasil. Nah, kemudian tahun 2025, ini 2 tahun ke depan, mereka sudah punya rencana untuk mengirimkan astronotnya ke luar angkasa dengan roketnya sendiri ya. Jadi tidak ikut roket orang lain, tapi semuanya teknologi yang dikembangkan oleh India. Dan ini juga luar biasa ya. Cina ya tahun 2028 akan kembali ke Mars, mengirimkan wahana luar angkasanya ke Mars, dan mereka akan mendaratkan landernya di Mars dan akan mengambil sampel tanah dari Mars ya untuk dibawa pulang ke bumi. Mereka sudah pernah melakukan ini sebelumnya, kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Jadi mereka sudah pernah mendarat di Mars dan akan mengirimkan lagi misi berikutnya ke Mars. Ini 5 tahun dari sekarang ya. Nah, kemudian ini yang paling ambisius dari program mereka, yaitu mendaratkan manusianya di bulan tahun 2030. Ya, ini sesuatu yang kelihatannya sih akan terjadi ya, karena Cina itu begitu seriusnya ya untuk menyaingi hegemoni Amerika di teknologi luar angkasa ya. Kemudian ini Rusia ya. Rusia ini sudah lama tidak kedengaran kiprahnya ya di luar angkasa, karena terutama 3 tahun terakhir ini mereka perang dengan Ukraina ya. Jadi banyak resourcesnya, banyak uangnya itu habis buat perang. Tapi mereka masih punya rencana tahun ini 2023, mungkin bulan depan, meluncurkan roket lagi ke bulan dan akan mendaratkan pendaratnya di bulan dan akan mengambil sampel untuk dibawa lagi ke bumi ya. Jadi agak sepi nih Rusia, tapi kelihatannya tetap berusaha untuk stay in the competition ya. Oke, coba kita lihat satu persatu deh. Oke, ini adalah gambaran tentang misi Amerika ke bulan ya. Misi ini bernama Artemis 2. Sebelumnya mereka sudah melakukan peluncuran Artemis 1, itu berapa tahun yang lalu saya lupa, tapi Artemis 1 itu tidak berawak. Mereka hanya mengirimkan wahana luar angkasanya mengorbit bulan, kemudian kembali ke bumi. Nah, yang Artemis 2 ini mereka akan mengirimkan awak nih. Jadi ada 4 orang akan mengitari bulan, tapi tidak akan mendarat di bulan ya. Jadi hanya mengitari dan kemudian mengecek sistem life support sistemnya ya, terutama tujuan misinya itu adalah mengecek sistem. Ada 4 orang astronot ya yang akan dikirim ya. Ini ada 4 orang sudah dipilih, dan ini ada satu ini yang akan menjadi wanita pertama yang akan ke bulan. Dan juga akan ada astronot African American pertama ya yang akan ke bulan. Nah, suatu mission yang exciting ya. Saya rasa seluruh dunia juga menunggu nih ya, dan berharap mereka berhasil tentunya ya. Kemudian target berikutnya adalah Mars, dan ini ditargetkan tahun 2030-an. Belum ada tanggal spesifik yang mereka sebutkan, tapi diharapkan tahun 2030-an ya. Dan ini akan melibatkan perusahaan swasta nih ya. Salah satunya yang kita kenal selama ini SpaceX ya. SpaceX itu kita tahu sangat berambisi untuk mengirimkan manusia ke Mars. Jadi rupanya NASA menggandeng mereka juga. Saya tidak tahu apakah NASA akan memiliki misi terpisah dari SpaceX, apakah akan disatukan dengan misinya SpaceX itu. Kita lihat saja ya. Ya, ini juga exciting ya, dan ini akan terjadi 10 tahun lagi kira-kira ya. Mudah-mudahan saya bisa lihat ini live nih ya, manusia pertama mendarat di Mars ya. Akan luar biasa ya. Jadi itu akan pertama kalinya manusia itu menjadi yang namanya disebut interplanetary species. Jadi spesies yang bisa bergerak antar 2 planet. Yaitu adalah suatu breakthrough ya dalam peradaban manusia tuh. Oke, kemudian Cina ya memiliki target mendarat di bulan tahun 2030. Ya, jadi kelihatannya serius, tapi misi Cina ini agak rahasia ya. Jadi semua space program di Cina itu karena banyak melibatkan, mungkin ada faktor militer di dalamnya ya. Jadi
mereka tidak terlalu terbuka, tidak mengumbar informasi ke publik. Ya, bahkan banyak space mission-nya itu yang sudah meluncur keluar angkasa yang kita tidak tahu ya. Salah satunya adalah mereka mengirimkan ribuan satelit, ya mereka mau bikin konstelasi satelit. Salah satu tujuannya adalah untuk mendominasi internet di dunia ini. Kemudian ini misinya ke Mars, ya. Berikutnya itu bernama Tianwen-3. Mereka sudah pernah ke Mars sebelumnya dengan Tianwen-1 dan mendaratkan wahananya di Mars dan sudah mengambil data. Target berikutnya mungkin mengambil data lagi. Nah, ini diharapkan terjadi tahun 2028 ya, jadi 5 tahun dari sekarang. Oke, dan ini misi India ya, yang minggu lalu diluncurkan yaitu Chandrayaan-3 dalam perjalanannya ke bulan. Sekarang mereka baru setengah jalan nih. Ya, baru setengah jalan, masih mungkin seminggu lagi masuk ke orbit bulan. Kemudian 2 minggu lagi sampai mereka bisa mendarat di bulan. Ya, jadi mereka akan menurunkan landernya ini, Vikran, dan rover, ya namanya Pragyan. Dan ini akan suatu pencapaian yang luar biasa bagi India ya, suatu achievement yang luar biasa. Ini kalau mereka berhasil melakukan itu, mereka menjadi negara keempat ya yang bisa mendarat dengan safe ya di bulan. Kemudian mereka juga punya misi mengirimkan astronot ke luar angkasa ya. Ini juga akan pertama kali mereka melakukan dengan mengirimkan astronot dengan memakai roketnya sendiri ya. Dan ini ditargetkan tahun 2025 ya, 2 tahun dari sekarang. Jadi mereka akan memakai roket yang sudah terbukti ini, GSLV Mark III. Diluncurkan kemudian 16 menit ya. Mereka targetnya adalah low Earth orbit. Dan di situ akan mengelilingi bumi ya selama 5-7 hari. Kemudian akan masuk ke atmosfer dengan kapsul. Kemudian kapsulnya mendarat dengan parasut ya di Laut Arabia nih kelihatannya ya. Oke, jadi ini juga suatu yang breakthrough ya kalau mereka bisa melakukan itu, menjadi salah satu leader di industri antariksa nih nanti. Dan luar biasa dengan India ya, mereka melakukan space program itu dengan dana yang amat sangat minim. Ya ini yang misi ke bulan itu, yang Chandrayaan-3 itu total biayanya menurut mereka itu sekitar 75 juta dolar. Sedangkan dana yang dipakai oleh Amerika itu bisa 10 kali lipat dari itu ya untuk misi ke bulan ya. Jadi luar biasa India itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa ini dengan dana yang terbatas ya. Itu menunjukkan bagaimana berdedikasinya mereka ya. Nah, ini adalah program Rusia ya. Rusia punya rencana untuk kembali ke bulan ya, mendaratkan landernya ini. Ya, jadi misi mereka bukan berawak. Terakhir mereka mengirimkan misi ke bulan itu tahun 1970-an. Ya, ketika sedang hangat-hangatnya berlomba-lomba dengan Amerika. Pada waktu itu yang dikirimkan namanya Luna 24. Jadi mereka hanya melanjutkan nama yang lama. Seharusnya ini diluncurkan 2 tahun yang lalu ya, tapi karena perang dengan Ukraina, jadi tertunda ya. Tapi target diluncurkan bulan Agustus depan ini kelihatannya akan terlaksana. Jadi kalau memang benar terlaksana, mereka akan mendarat di bulan ya paling lambat bulan September ya. Jadi tahun ini kita akan melihat selain India, Rusia juga akan mendarat dan pendaratannya itu dekat dengan India ya di kutub selatan dari bulan. Ya, saya berharap semoga mereka berhasil juga. Biar rame ya ini space race-nya. Oke, jadi itu adalah 4 negara yang memiliki program yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan ya. Amerika, India, dan Cina itu 3 negara dengan populasi terbesar. Ya, Rusia dulu ketika masih Uni Soviet mereka juga populasi terbesar, tapi sekarang bukan ya. Jadi kita semua berharap mereka ini semua berhasil ya. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik nih bagi kita bangsa Indonesia nih ya. Ketika semua negara besar ini punya misi dan semuanya akan berada di bulan, di Mars pada tahun 2030 gitu ya.
pada tahun itu kita nih Indonesia sedang mengerjakan apa? Pertanyaan besarnya ya. Indonesia ini negara keempat yang populasinya terbesar di dunia, ya. Semua yang di atas kita itu Amerika, India, dan Cina itu memiliki program eksplorasi yang luar biasa ya, mengejar ilmu pengetahuan ya. Nah, ketika mereka berada di bulan dan di Mars tahun 2030, pada saat itu kita ngapain ya? Itu pertanyaan besarnya ya. Ya, saya pikir ini perlu pemikiran dari seluruh komponen bangsa ya untuk memikirkan ya bagaimana kita juga sebagai suatu bangsa yang populasinya besar itu bisa memberikan kontribusi yang signifikan ya bagi peradaban dunia. Oke, saya rasa sekian dulu ya. Ini dalam rangka memperingati pendaratan Apollo 11 di bulan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bicara tentang space program lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.